Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Hasanah, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah novel saya yang berjudul 172 Day karya Nadzira Syafa. Sinopsis dalam novel ini menceritakan tentang perjalanan cinta penulis sendiri, perjalanan untuk memutuskan untuk menikah di usia muda. Jadi penulis novel ini, Nadzira Syafa, memutuskan untuk menikah muda dengan Amer Az-Zikra, anaknya Kiai Haji Arifin Ilham. Mereka bertemu di sebuah majelis yang bernama Majelis Az-Zikra. Setelah dia menikah, problematika kehidupan setelah pernikahan dan manisnya sebuah percintaan yang halal hingga kisah cinta yang cukup singkat namun membahagiakan ini pun terpisahkan oleh takdir. Setelah mereka menikah, Bang Amer tiba-tiba jatuh sakit hingga mengakibatkan meninggal. Jadi akhir cerita novel ini mereka dipisahkan oleh takdir. Judul yang pertama, jangan menunda waktu. Dalam kutipan, udah asar ya, sholat berjamaah lagi yuk, ajak Bang Amer. Ayo, seraya aku berusaha keluar dari lingkar pelukannya yang erat. Lalu kami tertawa dan bercanda karena Bang Amer tidak mau melepaskan pelukannya. Tapi akhirnya aku bisa keluar dan langsung berlari kecil ke kamar mandi untuk ngambil wudhu. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk jangan suka menunda-nunda waktu. Lebih baik untuk tepat waktu. Misalkan untuk sholat 5 waktu, lebih baik kita harus tepat waktu. Jangan menunda-nunda. Nanti dulu deh, nanti aja deh, ada kegiatan yang lain deh. Jangan begitu ya. Kalau bisa, jangan suka menunda-nunda waktu dalam hal apapun itu. Terus yang kedua ada sudut pandang perbedaan pendapat. Terdapat dalam kutipan ada banyak pendapat sayang untuk bab wudhu. Nah, yang membahas ini setiap mazhab berbeda-beda. Namun abang memilih untuk mengikuti yang dikatakan Imam Maliki. Kalau kita menyentuh ada syahwatnya akan batal. Kalau tidak bersyahwat maka tidak batal. Nah, kan abang tadi menyentuh adik karena ingin benerin rambut adik yang kelihatan di jidat adik ini. Saya membenarkan anak rambutku yang kelihatan. Jadi di sini ada banyak banget perbedaan pendapat seperti tadi pendapatnya Imam Maliki bahwa menyentuh itu tidak batal kalau tidak ada syahwatnya, dan pendapat lain pun juga sama. Jadi di sini saya menjelaskan tentang perbedaan pendapat. Ternyata perbedaan pendapat itu banyak sekali gitu. Yang ketiga ada 7 amalan baik. 7 amalan itu pertama sholat tahajud dek, yang kedua sholat duha, terus yang ketiga sedekah. Nah, abang suka sama yang sunnah ketiga ini, yang sedekah, karena abang suka banget berbagi. Nanti ade temenin abang ya, jelas Bang Amer sambil mengusap-ngusap pipiku. Oh, terus sisanya apa? Tadi abang baru nyebut 3, tanya aku lagi. Nah, sisanya itu selalu menjaga wudhu, bersiwak, sholat berjamaah, dan terakhir itu membaca Al-Quran. Dalam kutipan ini sudah dijelaskan ada 7 amalan baik. Yang pertama ada sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga sedekah, yang keempat menjaga wudhu, yang kelima bersiwak, yang keenam sholat berjamaah, dan yang terakhir itu membaca Al-Quran. Kemudian judul yang selanjutnya, saling mengerti adalah jembatan perbedaan. Yuk bangun dek wudhu, terus kita ikut sholat berjamaah di masjid, sekalian ikut halakoh subuh, ajak Bang Amer, dan aku pun mengangguk, lalu dibantu bangun oleh Bang Amer serta menuntutku masuk ke toilet. Kebiasaan Bang Amer yang selalu aku sukai, ia tak menuntut untuk terus melayaninya, tetapi kita sama-sama saling melayani.
Jadi di sini saling mengerti adalah jembatan perbedaan. Maksudnya, jika kamu mempunyai pasangan, jangan maunya hanya untuk dimengerti. Coba kamu sedikit pun mengerti perasaanmu pasangannya itu. Dalam kutipan ini mereka sama-sama mengajak dan tidak ada menuntut satupun dari mereka berdua. Yang keempat, jangan lupa untuk bersyukur. Seperti kutipan, Allah memang sangat baik dalam memberi kita nikmat. Makanya selagi nikmat itu masih bisa dirasakan, maka maksimalkan. Keseharian yang sangat sederhana tapi membangun nuansa yang nyaman dan hangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Maksudnya, sini saya mengajak teman-teman untuk jangan lupa untuk bersyukur dalam hal apapun itu. Bersyukur ketika diberi kesehatan, dapat rezeki yang banyak, walaupun kamu sedang ada masalah, entah itu kekurangan rezeki, apa bayaran kuliahnya telat, jangan lupa untuk bersyukur. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Terus yang keenam ada sebuah kehidupan tak luput dari kesalahan yang terdapat dalam kutipan. Ujian dalam sebuah pernikahan memang banyak kategorinya, bisa dari ekonomi atau ego masing-masing, dari mertua atau dari duri keluarga. Jadi di sini saya akan memberitahukan nih, mengajak teman-teman, sebuah kehidupan tak luput dari kesalahan. Jadi kita hidup di dunia ini gak ada satupun yang benar, apalagi dalam masalah problematika pernikahan. Contohnya teman-teman pastinya yang sudah menikah pasti memiliki problematika kehidupan, entah itu masalah ekonominya yang kurang, apa mertuanya yang gak suka sama kita, atau memiliki ego yang sama-sama keras di antara pasangan kalian berdua. Jadi di sini menjelaskan tentang sebuah kehidupan tak luput dari kesalahan. Terus yang selanjutnya ada mirisnya. Siapakah aku? Ini bukan diriku yang sesungguhnya. Yang terdapat dalam kutipan, semua raga yang seolah kehilangan jiwanya. Sudahkah? Kutanya lagi pada diriku sendiri, dan kembali aku amati sosok yang sangat asing tersebut dengan sebulir air mata yang mengalir perlahan jatuh ke pipiku. Maksudnya di sini, siapakah aku? Ini bukan diriku yang sesungguhnya. Dalam novel ini, ketika si Zirah ini ditinggal oleh suaminya, dia terpuruk, sangat-sangat terpuruk, sampai dia tak mengenal dirinya sendiri. Yang awalnya Zirah ini seorang periang, mudah bergaul, mudah bersosialisasi dengan teman-teman kampusnya. Namun ketika suaminya meninggal, dia terpuruk, langsung jatuh terpuruk sampai ia tidak mengenali siapakah aku yang sesungguhnya. Ini bukan diriku yang sesungguhnya, gitu. Jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk ketika mempunyai masalah, coba tolong jangan terpuruk, kita selesain masalahnya, kita hadapi, jangan sampai kita benar-benar terpuruk. Boleh kita terpuruk asal nanti bangkit lagi, jangan kita terus-terusnya untuk terpuruk. Terus yang ke-8 ada jadilah seekor kupu-kupu yang indah, yang terdapat dalam kutipan, aku susun kembali hidupku yang sempat berantakan dan tak beraturan. Aku benahi sedikit demi sedikit, ku ubah pola pandangku tentang hidup dan mulai membangun diriku yang lebih baru di setiap harinya. Nah, di judul yang di slide yang ini, jadilah seekor kupu-kupu yang indah. Yang
Maksudnya di sini setelah si Nazira Safanya ini ditinggal oleh suaminya, dia berubah, dia menjadi Nazirah yang sesungguhnya lagi, yang menjadi seperti seekor kupu-kupu yang indah. Dia terbang bebas, dia kemana aja yang dia mau tanpa memikirkan beban. Slide yang sebelumnya, siapakah aku, ini bukan diriku, dan di sini tuh Nazira Safanya sudah bangkit kembali. Seperti contoh, kita mempunyai masalah, tapi kita jangan untuk terpuruk. Kita harus bangkit, seperti harus bangkit, jangan terpuruk mulu kayak gini. Ayo bangkit, jangan terpuruk terus. Kita harus bangkit, kita harus melanjutkan, kehidupan kita masih panjang. Di slide yang selanjutnya ada, yakinlah bahwa setiap masalah pasti selalu ada jalan keluarnya. Yang terdapat dalam kutipan, kita hidup memang dituntut untuk belajar, bukan hanya untuk sekedar pintar, tapi terlebih semata untuk lebih kuat. Sebab itu Allah memberikan pelajaran yang sangat mahal, yaitu luka. Tetapi jangan lupa, Allah pun selalu memberikan obatnya. Jadi jangan bilang selesai dengan masalahmu di tengah-tengah, karena pada akhirnya Allah akan memberikan kita garis finish untuk menyembuhkan semuanya. Maksud dari slide ini, yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jangan pernah memikir kita udah cukup selesai sampai di sini. Yakinlah bahwa Allah akan mengasih kita jalan, mengasih kita petunjuk untuk menuju jalan selanjutnya. Slide yang selanjutnya ada, lepaskan beban yang membuatmu sedih. Kamu pantas untuk bahagia. Yang kutipannya, disibukkan dengan kuliah online dan tugas yang sangat menumpuk, terlebih kita tidak bisa ketemu dan tidak bisa hangout untuk melepas stres. Jujur, ini sangat melelahkan mental. Akhirnya aku mencoba hal-hal baru di sela jam sibukku, yang berada di depan laptop seharian. Jadi lepaskan beban yang membuatmu sedih. Kamu pantas bahagia. Seperti contoh, ketika kamu mempunyai banyak tugas yang seharian bisa di depan laptop terus, coba untuk hangout bareng teman-teman. Jangan mengira tugasmu ini sebagai beban. Setelah seharian kamu mengerjakan skripsimu, mengerjakan tugasmu, kamu udah mulai merasa suntuk, boleh kamu sekali-sekali hangout sama teman-teman, melepaskan semua beban, seharian kamu hangout, dan setelah itu langsung kamu mengerjakan tugas-tugasmu lagi. Jadi jangan menganggap semua pekerjaan itu beban. Intinya lepaskan beban yang membuatmu sedih. Kamu pantas bahagia. Slide yang selanjutnya ada, seni adalah imajinasi. Yang terdapat dalam kutipan, aku mulai menekuni hal-hal yang berbau seni, mulai dari bermusik, melukis, bahkan menulis sajak-sajak pendek. Dan dengan semua hal kecil seperti itu yang aku lakukan di masa-masa yang memang harus banyak sendiri. Karena situasi COVID ini berhasil meloloskan aku dari jeretan depresi yang ramai muncul di berita. Seni adalah imajinasi. Dalam novel ini, si Nazira Syafa ketika COVID sedang membara, yang semuanya dilakukan dengan online, kuliah online, bahkan tidak pernah keluar, tidak boleh keluar, PSBB. Si penulisnya ini mengisi waktu kosongnya untuk berimajinasi. Dia meluangkan imajinasinya melalui tulisan, melalui musik, bahkan melukis. Jadi seni adalah imajinasi. Slide yang selanjutnya ada,
berhenti menyalahkan segalanya. Tak lama pintu kamar terbuka dan Bang Amel datang menghampiriku dan langsung memelukku. Tangisku tiba-tiba pecah. Bang, gimana ini? Kayaknya janinnya keluar. Abang, Allah kok gitu ya? Tangisku di pelukan Bang Amel. Di sini judul slide-nya berhenti menyalahkan segalanya. Ketika kamu mendapatkan musibah, contoh dalam novel ini ketika Nazira Safa keguguran, Nazira Safa menyalahkan Allah. Tapi Bang Amel sang suaminya memberitahu, jangan begitu, ini bukan salah Allah. Mungkin Allah memberikan masalah ini karena Allah sayang sama kita. Kita nggak boleh menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain juga. Berhenti untuk menyalahkan segalanya. Kita yakin setelah masalah ini pasti Allah akan memberikan kebahagiaan selanjutnya. Jadi jangan berhenti menyalahkan segalanya. Slide yang selanjutnya adalah ada air mata pertamaku. Abang cinta sama adek. Abang sayang sama adek. Jangan sedih lagi ya. Abang gak kuat lihat adek sedih dan nangis seperti ini. Jangan sedih ya sayang. Hati abang sakit lihat adek sedih. Ucap Bang Amer sambil meneteskan air mata dan memelukku erat. Maksud dari sini air mata pertamaku. Dalam novel ini air matanya Nazira Safa pecah ketika tahu bahwa dirinya ini keguguran. Anak yang baru ia kandung keguguran karena janinnya yang tidak kuat dan perutnya kram mengakibatkan janinnya keguguran. Yang selanjutnya ada, kalian pernah gak sih mengharapkan sebuah kehidupan yang pengen banget kalian dapatkan? Nah, saya bertanya nih sama teman-teman semua, kalian pernah gak sih mengharapkan sebuah kehidupan yang pengen banget kalian dapatkan? Pernah gak nih kira-kira? Yang terdapat dalam kutipan, dulu aku sering memimpikan kehidupan yang layak dicintai, disayangi, dijadikan prioritas dan tak membiarkan aku menangis. Aku sudah bermimpi setenang apa ya aku jika mendapatkan kehidupan yang indah dan mendapatkan yang kita mau. Bahkan ada yang mendengar serta memeluk kita saat kita lelah. Jadi gimana? Pernah gak nih kalian mengharapkan sebuah kehidupan yang pengen banget kalian dapatkan? Kalau gue sih ya pengen. Siapa sih yang gak pengen kehidupannya yang pengen didapatkan, yang pengen senang, pengen bahagia, yang punya pasangan, bahkan orang tua yang selalu menyenangi kita, yang membuat kita nangis. Pasti seneng kan? Pasti pengen kan? Sama seperti kutipan novel ini, si Nazira Safa yang ingin mempunyai kehidupan yang layak, yang dijadikan prioritas, yang gak ada kehidupan yang indah, yang mendapatkan yang kita mau. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.